Alia menatap jam dinding di ruang tamu. Pukul 11 malam, dan Reza belum juga pulang. Ini bukan pertama kalinya. Semakin lama, semakin sering suaminya pulang larut dengan alasan pekerjaan. Dulu, Reza selalu memberinya kabar jika ada lembur atau rapat mendadak. Namun, kini ponselnya sering mati, atau pesan Alia hanya dibalas singkat tanpa penjelasan. Malam itu, Alia mencoba menghubungi Reza lagi. Nada sambung berbunyi, tapi tak ada jawaban. Perasaan gelisah menyergapnya. Ia berjalan mondar-mandir di apartemen mereka yang luas. Dulu, tempat ini terasa hangat, penuh tawa dan kebersamaan. Kini, hanya ada kesunyian yang menyiksanya. Ketika akhirnya pintu terbuka, Reza masuk dengan ekspresi lelah. "Kamu belum tidur?" tanyanya singkat, melepaskan dasi dan berjalan menuju kamar tanpa mencium kening Alia seperti biasanya. "Reza, kamu dari mana? Kenapa nggak balas pesanku?" Alia mencoba menahan emosi, meski dadanya terasa sesak. Reza menghela napas panjang. "Aku capek. Alia, bisa kita bicarakan besok?" Alia menatap punggung suaminya yang semakin jauh. Dulu, mereka selalu berbagi cerita sebelum tidur. Kini, Reza seolah membangun tembok di antara mereka. Dan untuk pertama kalinya, Alia merasa sesuatu sedang disembunyikan darinya. Malam itu, ia terbaring di ranjang sambil memikirkan apa yang sebenarnya terjadi. Firasatnya mengatakan bahwa ada sesuatu yang salah. Ia hanya belum tahu seberapa besar luka yang menantinya di depan. Pagi itu, Alia terbangun lebih awal dari biasanya. Ia menatap sisi tempat tidur yang kosong. Reza sudah pergi. Tak ada pesan. Tak ada ciuman selamat pagi seperti dulu. Hanya keheningan yang semakin membuat hatinya gelisah. Saat ia turun ke dapur, pandangannya tertuju pada jaket kerja Reza yang tergantung di kursi. Sesuatu di saku jaket itu menarik perhatiannya. Dengan ragu, Alia merogoh ke dalamnya dan menemukan selembar struk hotel. Matanya membelalak. Hotel Grand Orchid. Tanggalnya tertera 2 hari yang lalu. Malam saat Reza mengaku lembur. Jantung Alia berdetak kencang. Berbagai kemungkinan berputar di pikirannya. Apakah ini hanya sebuah kebetulan? Atau apakah suaminya benar-benar menyembunyikan sesuatu? Ia mengambil ponselnya dan mengetik pesan untuk Reza. "Kamu semalam menginap di mana?" Namun, ia mengurungkan niatnya. Jika Reza memang berbohong, ia butuh bukti lebih kuat. Dengan napas berat, Alia menyimpan struk itu di laci. Kini, ia hanya perlu mencari cara untuk menggali kebenaran lebih dalam. Dan ia akan memastikan bahwa Reza tidak akan bisa menghindar lagi. Alia duduk di meja makan dengan segelas kopi yang tak tersentuh. Pikirannya terus melayang ke struk hotel yang ia temukan. Hatinya ingin percaya bahwa ini hanya kesalahpahaman. Tapi logikanya berkata lain. Siang itu, Alia memutuskan untuk mencari tahu lebih jauh. Ia membuka laptop dan mulai mencari informasi tentang Hotel Grand Orchid. Setelah beberapa saat, tangannya gemetar saat membaca bahwa hotel itu terkenal sebagai tempat favorit pasangan yang ingin menghabiskan waktu secara privat. Apa mungkin Reza? Alia tak sanggup menyelesaikan pikirannya sendiri. Dengan napas berat, ia mencoba mengingat kebiasaan Reza yang berubah akhir-akhir ini. Ponsel yang selalu disembunyikan, sikap dingin, dan kini bukti yang mulai mengarah ke satu kemungkinan yang menyakitkan. Alia menunggu hingga malam tiba. Ketika Reza pulang, ia memperhatikan suaminya dengan saksama. "Hari ini sibuk?" tanyanya dengan nada biasa. Reza hanya mengangguk sambil melepas sepatu. "Biasa, banyak rapat." Alia menggigit bibirnya. Ia ingin langsung menanyakan soal struk hotel itu. Tapi ia tahu Reza pandai mengelak. Ia butuh sesuatu yang lebih kuat. Setelah Reza tertidur, Alia mengambil ponsel suaminya yang tergeletak di meja. Namun, layar terkunci dengan kata sandi yang tidak ia ketahui. Ia mencoba beberapa kombinasi angka, tapi gagal. Baru kali ini ia menyadari bahwa Reza telah mengubah kata sandinya. Dan itu hanya semakin memperkuat kecurigaannya. Alia menatap wajah suaminya yang tertidur pulas. Ia mengepalkan tangan. "Aku akan menemukan kebenarannya."
Bagaimanapun caranya. Keesokan paginya, Alia tak lagi bisa menahan kecurigaannya. Ia merasa setiap gerak-gerik Reza kini penuh kebohongan. Jika ia ingin tahu kebenarannya, ia harus bertindak lebih jauh. Saat Reza sedang mandi, Alia melihat ponselnya tergeletak di atas meja. Ia mencoba membukanya, tapi tetap terkunci. Nafasnya memburu. Lalu, tiba-tiba ia teringat sesuatu. Reza selalu mengetik sandi dengan pola yang sama setiap kali membuka ponselnya. Dengan cepat, Alia mengambil ponselnya sendiri dan mengetikkan beberapa kombinasi angka yang biasa Reza gunakan, mencoba mengingat gerakan jari suaminya. Setelah 3 kali gagal, akhirnya layar terbuka. Tangannya bergetar saat ia membuka aplikasi pesan. Ia menelusuri chat satu persatu hingga sebuah nama yang asing menarik perhatiannya. Rina. Jari Alia gemetar saat ia mengetuk chat tersebut. Sayang, aku rindu. Semalam luar biasa. Aku ingin kita segera bersama. Hatinya serasa dicabik-cabik. Seolah tubuhnya tak bisa bergerak. Ia membaca lebih banyak pesan yang penuh dengan janji manis dan rencana masa depan. Rina bahkan menyebutkan sesuatu tentang hari bahagia mereka yang semakin dekat. Alia hampir kehilangan kendali. Ia ingin membangunkan Reza dan menamparnya saat itu juga. Tapi, tidak. Ia harus menunggu. Ia harus menghancurkan semua kebohongan ini di saat yang paling tepat. Mata Alia kini penuh dengan api dendam. Baik, Reza. Jika ini yang kau pilih, aku akan memastikan kau menyesal. Alia tak bisa lagi duduk diam. Setelah membaca pesan-pesan mesra antara Reza dan Rina, ia tahu ia harus bertindak. Tapi ia butuh lebih banyak bukti. Sesuatu yang tak bisa disangkal oleh Reza. Hari itu, Alia meminta izin untuk tidak masuk kerja dengan alasan kurang sehat. Sebenarnya, ia sudah memiliki rencana lain, mengikuti suaminya. Pagi itu, Reza berpamitan seperti biasa. Aku ada meeting penting siang ini, mungkin pulang agak malam. Alia hanya tersenyum kecil, menahan kemarahan yang membara di dadanya. Begitu Reza pergi, ia segera bersiap dan mengambil taksi untuk mengikuti mobil suaminya. Setelah beberapa saat, Alia melihat mobil Reza berhenti di sebuah kafe. Ia menunggu dengan cermat, bersembunyi di balik kaca mobil yang terparkir tak jauh. Tak butuh waktu lama sebelum seorang wanita muncul. Rina. Perempuan itu mengenakan gaun elegan. Rambut panjangnya tergerai indah, dan senyumnya begitu manis. Alia mengepalkan tangan. Matanya tak berkedip saat melihat Reza menyambut Rina dengan hangat, bahkan menaruh tangannya di pinggang wanita itu. Lalu, Alia melihat sesuatu yang membuat darahnya mendidih. Cincin tunangan berkilau di jari manis Rina. Matanya memanas. Ini bukan sekadar perselingkuhan. Ini adalah pengkhianatan yang lebih kejam dari yang ia bayangkan. Alia menggenggam ponselnya erat. Ia mengambil foto mereka berdua, merekam gerak-gerik mereka. Ini bukan sekadar bukti. Ini adalah senjata yang akan ia gunakan untuk membalas semuanya. Reza, kau pikir bisa mempermainkanku? Tunggu saja. Aku akan datang di hari bahagiamu dan memastikan kau tak akan pernah melupakannya. Alia pulang dengan hati yang bergejolak. Tangannya masih gemetar saat melihat foto-foto Reza dan Rina di galerinya. Hatinya sakit, tapi di balik itu, amarahnya semakin membara. Malam itu, ia duduk di kamarnya, menatap layar laptop dengan penuh tekad. Ia mulai menyusun rencana. Jika Reza benar-benar akan menikahi wanita itu, maka ia akan memastikan pernikahan itu menjadi kenangan paling buruk dalam hidupnya. Langkah pertama, mencari tahu tanggal pernikahan. Alia membuka akun media sosial Rina, berharap menemukan petunjuk. Tak butuh waktu lama sebelum ia menemukan sebuah unggahan dengan caption yang langsung menusuk hatinya. Menghitung hari menuju kebahagiaan. Di bawahnya, tertulis tanggal yang membuat jantung Alia berdetak lebih cepat. Pernikahan mereka tinggal 2 minggu lagi. 2 minggu. Baiklah, cukup waktu untuk bersiap. Gumamnya. Langkah kedua, mengumpulkan bukti lebih banyak. Alia tidak ingin Reza bisa berkelit. Ia harus punya sesuatu yang cukup kuat untuk menghancurkan citra sempurna suaminya di depan semua orang. Dengan napas berat,
Ia menghubungi seorang sahabatnya, Lita. Aku butuh bantuanmu. Lita, yang sudah lama curiga dengan perubahan sikap Reza, langsung setuju membantu. Mereka berencana mencari tahu lebih banyak tentang latar belakang Rina, lokasi resepsi, dan siapa saja tamu yang akan datang. Langkah ketiga, menyiapkan kejutan di hari pernikahan. Alia menyeringai dingin. Jika Reza pikir ia bisa lolos dengan kebohongan ini, maka ia salah besar. Hari pernikahannya akan berubah menjadi hari kehancurannya. Alia tak mau hanya mengandalkan firasat. Ia butuh bukti konkret untuk benar-benar menghancurkan Reza. Bersama Lita, ia mulai menggali lebih dalam tentang latar belakang Rina. Mereka duduk di sebuah kafe. Laptop terbuka di depan mereka. Lita mengetik nama Rina di mesin pencari, lalu mengklik beberapa profil media sosialnya. Rina ini bukan orang sembarangan. Lihat ini, dia sering menghadiri acara sosialitas kelas atas. Kata Lita sambil menunjukkan foto-foto Rina di pesta-pesta mewah. Alia menatap layar dengan penuh kebencian. Pantas saja Reza tergoda. Tapi aku yakin dia punya sesuatu yang disembunyikan. Mereka terus menggali informasi, hingga akhirnya menemukan sesuatu yang mengejutkan. Lihat ini, Alia. Lita membelalakan mata. Rina pernah menikah sebelumnya. Alia membaca artikel yang ditemukan Lita. Ternyata, pernikahan pertama Rina kandas dengan skandal. Mantan suaminya pernah menuduh Rina berselingkuh dan menguras hartanya sebelum akhirnya menceraikannya. Jadi dia memang wanita seperti itu. Alia bergumam. Kalau kita bisa dapat bukti bahwa dia masih seperti dulu, maka pernikahan ini bisa dihancurkan sebelum terjadi. Lita menyemangati. Alia mengangguk. Ini bukan hanya tentang Reza lagi. Ini tentang memastikan kebenaran terungkap. Aku akan mencari tahu lebih banyak lagi. Jika dia bisa menyembunyikan masa lalunya dari Reza, pasti ada lebih banyak kebohongan yang belum terungkap. Rencana mereka semakin matang. Alia tak akan menyerang tanpa persiapan. Dan ketika saatnya tiba, ia akan membuat semua orang melihat siapa sebenarnya Rina dan Reza. Alia tidak bisa berhenti memikirkan fakta bahwa Rina memiliki masa lalu yang kelam. Jika wanita itu berhasil menipu Reza, maka ada kemungkinan besar dia juga punya rahasia lain yang lebih dalam. Dengan bantuan Lita, Alia menemukan akun media sosial mantan suami Rina, seorang pria bernama Armand. Dari unggahannya, terlihat bahwa Armand adalah seorang pebisnis yang cukup sukses. Aku harus bicara dengannya, kata Alia dengan penuh tekad. Lita menatapnya khawatir. Kamu yakin? Bagaimana kalau dia nggak mau membantu? Aku harus mencoba. Jika ada orang yang tahu kebusukan Rina, pasti dia, jawab Alia. Setelah mencari nomor kontaknya, Alia memberanikan diri untuk menghubungi Armand. Nada tunggu terdengar, dan tak lama suara seorang pria terdengar di ujung telepon. Halo, siapa ini? Alia menarik napas dalam. Pak Armand, maaf mengganggu. Saya Alia, istri dari Reza. Saya butuh bicara tentang Rina. Hening sesaat. Lalu, suara Armand berubah dingin. Apa yang dia lakukan kali ini? Alia dan Lita saling pandang. Jantungnya berdebar kencang. Jadi benar dia punya rahasia lain? Tanya Alia penuh harap. Armand menghela napas panjang. Kita harus bertemu. Aku akan memberitahumu semuanya. Alia menggenggam ponselnya erat. Ini kesempatan besar. Jika Armand benar-benar memiliki informasi yang bisa menghancurkan Rina, maka pernikahan itu bisa digagalkan sebelum terlambat. Baik. Katakan di mana kita bisa bertemu. Alia duduk di sebuah kafe dengan perasaan tegang. Lita duduk di sebelahnya, ikut berjaga-jaga. Tak lama, seorang pria bertubuh tegap dengan rahang tegas memasuki kafe, Armand. Mata pria itu langsung tertuju pada Alia. Ia berjalan ke meja mereka dan duduk dengan ekspresi penuh kewaspadaan. Jadi, kamu ingin tahu tentang Rina? Tanya Armand langsung ke intinya. Alia mengangguk. Dia akan menikah dengan suamiku. Aku yakin dia menyembunyikan sesuatu. Aku butuh tahu semuanya. Armand terkekeh sinis. Percayalah,
Kamu tidak akan suka dengan apa yang akan aku ceritakan. Alia menelan ludah, tapi tetap menatap Armand dengan penuh tekad. Aku harus tahu. Armand menghela napas sebelum mulai bercerita. Rina bukan wanita biasa. Dia manipulatif, licik, dan hanya mengejar harta. Dulu, dia menikah denganku bukan karena cinta, tapi karena aku punya bisnis yang sedang berkembang. Awalnya dia tampak sempurna, perhatian, penyayang. Tapi setelah beberapa bulan, dia mulai berubah. Dia mulai meminta banyak hal mahal, sering pergi tanpa memberitahu, dan semakin jarang pulang. Alia mengepalkan tangan di bawah meja. Cerita itu terdengar sangat familiar. Lalu, desaknya. Armand menatapnya tajam. Aku menyelidikinya. Ternyata, saat masih bersamaku, dia sudah punya pria lain. Tidak hanya satu, tapi beberapa. Dia menggunakan uangku untuk membiayai gaya hidupnya. Saat aku akhirnya mengumpulkan cukup bukti dan mengancamnya dengan perceraian, dia malah memfitnahku di media sosial, mengatakan aku suami yang kasar dan suka berselingkuh. Aku kehilangan banyak klien karena skandal itu. Alia membelalakan mata. Dia melakukan itu. Armand mengangguk. Dan aku tidak akan terkejut jika dia melakukan hal yang sama pada suamimu nanti. Lita yang sejak tadi diam akhirnya angkat bicara. Kalau begitu, kita harus menghentikan pernikahan ini. Alia menarik napas panjang. Aku akan pastikan itu. Aku ingin semua orang tahu siapa Rina sebenarnya. Armand mengeluarkan ponselnya dan membuka folder berisi foto-foto dan bukti percakapan antara Rina dan pria lain selama mereka menikah. Ini semua buktinya. Gunakan sebaik mungkin. Tapi hati-hati, Rina bisa melakukan apa saja jika dia merasa terancam. Alia mengambil ponselnya dengan tangan gemetar. Ini adalah senjata yang ia butuhkan. Sekarang, tidak hanya Reza yang akan hancur. Rina juga akan mendapatkan balasannya. Alia pulang dengan ponselnya yang kini berisi bukti-bukti tentang masa lalu Rina. Ia duduk di meja makan, menatap layar dengan perasaan campur aduk. Sekarang, ia punya segalanya untuk menghancurkan pernikahan ini. Tapi bagaimana cara terbaik untuk melakukannya? Aku tidak bisa hanya menyerang langsung. Aku harus membuat mereka terjebak dalam permainan mereka sendiri. Gumamnya. Lita menelepon. Suaranya penuh semangat. Alia, kita harus menggunakan ini dengan cara yang paling menyakitkan untuk mereka. Kita buat Rina membongkar sendiri kebusukannya di depan semua orang. Alia tersenyum dingin. Aku tahu caranya. Langkah pertama, menggoyahkan Rina. Alia membuat akun anonim dan mengirimkan salah satu foto Rina dengan pria lain ke akun media sosialnya, dengan pesan. Kau pikir bisa menipu semua orang lagi? Aku tahu siapa dirimu yang sebenarnya. Tak butuh waktu lama, Rina langsung bereaksi. Ia menghapus unggahannya. Tapi Alia sudah siap. Ia mengirim pesan lain. Kalau kau tidak ingin ini tersebar, sebaiknya kau bertemu denganku. Rina membalas dengan cepat. Siapa kamu? Apa maumu? Alia menyeringai. Bertemu denganku. Jika tidak, aku akan memastikan tunanganmu tahu semuanya. Rina setuju untuk bertemu keesokan harinya. Langkah kedua, menguji kesetiaan Reza. Malam itu, Alia duduk di samping Reza yang asyik dengan ponselnya. Pikirannya penuh dengan rencana berikutnya. Sayang, aku dapat undangan pesta dari teman lama. Aku ingin kamu ikut, kata Alia dengan suara manis. Reza terlihat sedikit terkejut. Pesta apa? Pesta reuni. Tidak besar, hanya teman-teman lama. Aku ingin kita menghabiskan waktu bersama. Reza tampak ragu, lalu akhirnya berkata, aku lihat nanti, ya. Alia menahan amarah. Jawaban itu cukup baginya. Reza sudah benar-benar berubah. Saat Reza tidur, Alia mengambil ponselnya dan mengetik sesuatu ke dalam chat anonim untuk Rina. Bersiaplah. Aku akan memastikan kau mendapatkan apa yang pantas kau terima. Alia sudah punya segalanya. Bukti, rencana, dan tekad. Sekarang,
Ia hanya tinggal menunggu waktu yang tepat untuk menjatuhkan mereka berdua. Dan hari itu semakin dekat. Keesokan harinya, Alia berdiri di sebuah kafe terpencil, menunggu kedatangan Rina. Ia sudah menyiapkan ponselnya untuk merekam, memastikan setiap kata yang keluar dari mulut Rina akan menjadi senjatanya. Pintu kafe terbuka, dan Rina masuk dengan langkah cepat. Wajahnya penuh dengan kemarahan dan kegelisahan. Ia langsung duduk di depan Alia tanpa basa-basi. "Kau siapa? Apa maumu?" desis Rina dengan suara rendah tapi tajam. Alia tersenyum dingin. "Langsung ke inti, ya? Baik. Aku istri Reza." Mata Rina melebar. "Istri?" Suaranya hampir bergetar. Alia mengeluarkan ponselnya, memperlihatkan foto pernikahannya dengan Reza. "Ya. Dan aku tahu semua yang kau lakukan. Aku tahu kau dan Reza akan menikah. Aku tahu masa lalumu. Dan aku juga tahu kau tidak akan berhenti sampai kau mendapatkan yang kau mau." Rina menghela napas, berusaha mengendalikan dirinya. "Apa yang kau inginkan? Uang? Jangan pura-pura peduli pada Reza. Aku yakin kau hanya ingin keuntungan." Alia tertawa kecil. "Kau salah. Aku tidak butuh uangmu, tidak juga butuh Reza. Aku hanya ingin memastikan kau mendapatkan balasan atas semua kebohonganmu." Rina bersandar ke kursinya, berusaha menyusun strategi. "Kau pikir bisa menghancurkan aku? Kau pikir Reza akan percaya padamu? Dia mencintaiku, bukan kau." Alia mengangkat alis. "Oh, aku tidak perlu membuat Reza percaya. Aku hanya perlu membuat semua orang melihat siapa dirimu yang sebenarnya." Ia mengetuk layar ponselnya dan memutar rekaman suara yang dikirim Arman tentang kebohongan Rina di masa lalu. Rina tampak pucat. "Aku bisa menyebarkan ini kapan saja. Jadi, kalau aku jadi kau, aku akan berpikir 2 kali sebelum melangkah lebih jauh." Rina mengepalkan tangannya. "Kau akan menyesal telah menantangku." Alia menatapnya tanpa gentar. "Tidak, Rina. Kau yang akan menyesal." Saat Rina pergi dengan wajah penuh amarah, Alia tahu satu hal, perang baru saja dimulai. Dan ia akan memastikan ia yang menang. Alia pulang dengan perasaan puas setelah pertemuannya dengan Rina. Tapi ia tahu ini belum selesai. Rina bukan tipe wanita yang akan menyerah begitu saja. Dan benar saja, keesokan harinya, badai mulai datang. Saat Alia membuka ponselnya, puluhan notifikasi masuk. Grup keluarga, teman-teman, bahkan rekan kerja semuanya membicarakan satu hal, skandal tentang dirinya. Sebuah akun anonim telah menyebarkan rumor bahwa Alia adalah istri yang buruk, posesif, dan suka menghamburkan uang Reza. Ditambah lagi, ada beberapa tangkapan layar percakapan yang sudah diedit seolah-olah Alia berselingkuh dengan pria lain. Dada Alia berdegup kencang. Ini jelas permainan Rina. Tak butuh waktu lama sebelum teleponnya berdering. Dari Reza. "Alia, apa yang kau lakukan? Kenapa aku baru tahu semua ini?" Suara Reza terdengar penuh amarah. Alia mengeraskan rahangnya. "Kau benar-benar percaya omong kosong itu?" "Aku tidak tahu harus percaya apa lagi. Semua orang membicarakan ini. Kau membuatku malu." Alia terkekeh sinis. "Oh, jadi ketika aku dituduh yang tidak-tidak, kau langsung percaya? Tapi saat aku bilang kau mengkhianatiku, kau malah mencari alasan." Reza terdiam, tapi napasnya terdengar berat. "Alia, aku lelah dengan semua drama ini. Aku ingin tenang. Aku akan pergi beberapa hari." Alia tersenyum pahit. "Kemana?" "Ke pelukan Rina." Klik. Reza menutup telepon. Alia menggenggam ponselnya erat. Ini bukan hanya tentang pengkhianatan lagi. Ini sudah menjadi perang terbuka. "Baik, Rina. Kalau ini yang kau inginkan, aku akan memastikan kau mendapatkan balasan yang lebih menyakitkan." Dengan tangan gemetar, ia mulai mengetik pesan kepada seseorang. "Lita, aku butuh bantuanmu. Kita akan membuat serangan balik." Alia duduk di depan laptopnya. Jemarinya mengetik cepat. Lita duduk di sampingnya, mengamati dengan penuh semangat.
Jadi, kita akan menyerang dengan cara yang sama? Tanya Lita. Alia menggeleng. Tidak. Kalau kita hanya membalas dengan skandal, itu tidak cukup. Kita harus menghancurkan kredibilitas Rina di depan semua orang, terutama di depan Reza. Lita tersenyum licik. Aku suka caramu berpikir. Jadi, apa rencananya? Alia membuka folder yang berisi semua bukti dari Armand, foto-foto Rina dengan pria lain, tangkapan layar transaksi keuangan mencurigakan, dan rekaman suara Armand yang membongkar masa lalunya. Kita buat ini viral. Tapi bukan dengan cara yang mencolok. Kita buat seolah-olah ada seseorang yang membocorkannya secara anonim, sama seperti yang Rina lakukan padaku. Lita mengangguk antusias. Aku bisa menyebarkannya ke beberapa akun gosip dan forum tanpa terdeteksi. Begitu berita ini menyebar, Rina tidak akan bisa bersembunyi. Alia tersenyum dingin. Bagus. Dan saat semua orang mulai meragukannya, aku akan muncul dengan bukti terakhir yang membuatnya tak bisa berkutik. Lita mengetik cepat, mengunggah bukti pertama ke beberapa akun gosip anonim. Tak butuh waktu lama sebelum notifikasi mereka meledak. Siapa sebenarnya Rina? Masa lalunya penuh dengan kebohongan. Wanita yang akan menikah dengan Reza ini ternyata punya sejarah menguras harta pria lain. Komentar mulai bermunculan, menyebar cepat. Banyak orang yang mulai menggali lebih dalam tentang Rina. Beberapa orang bahkan mengingat kasus skandalnya dengan Armand. Ini lebih cepat dari yang kuduga, kata Alia. Matanya berbinar. Lita tertawa kecil. Sekarang kita tinggal menunggu reaksi Rina. Dan aku jamin, dia tidak akan tinggal diam. Alia mengangguk. Ya, dia pasti akan mencoba membalikkan keadaan lagi. Tapi kali ini, aku sudah selangkah lebih maju. Dan benar saja, tak lama kemudian, ponsel Alia berdering. Nama yang muncul di layar membuatnya tersenyum puas. Reza menelepon. Alia menatap layar ponselnya, melihat nama Reza yang berkedip-kedip. Ia menghela napas, lalu mengangkat telepon dengan tenang. Alia, apa ini semua? Kenapa nama Rina tiba-tiba jadi bahan gosip di mana-mana? Suara Reza terdengar panik. Alia tersenyum sinis. Oh, jadi sekarang kau peduli dengan gosip? Saat aku yang difitnah, kau malah menyalahkanku. Reza terdiam sejenak sebelum berkata, aku hanya ingin tahu apakah kau ada hubungannya dengan ini. Apa pedulimu? Bukankah kau lebih percaya pada Rina daripada aku? Jawab Alia santai. Alia, tolong jangan memperumit keadaan. Alia tertawa dingin. Aku tidak melakukan apapun. Reza, aku hanya menikmati bagaimana kebenaran akhirnya terungkap sendiri. Reza menghela napas berat. Aku akan bicara dengan Rina. Aku harus tahu yang sebenarnya. Alia mengangkat alis. Ya, silakan. Tapi pastikan kau mendengar penjelasannya baik-baik. Karena mungkin kali ini, kau yang akan dikhianati. Klik. Alia menutup telepon. Ia menoleh ke Lita yang duduk di sampingnya. Seperti yang kuduga. Reza mulai ragu. Lita tersenyum puas. Bagus. Sekarang, kita tinggal menunggu langkah Rina berikutnya. Aku yakin dia akan panik dan membuat kesalahan. Alia menatap layar laptopnya, melihat bagaimana berita tentang Rina semakin menyebar. Dan saat dia lengah, aku akan memastikan dia tak punya tempat lagi untuk bersembunyi. Rina duduk di dalam kamarnya, menggenggam ponselnya erat. Matanya menatap layar dengan panik. Semua media sosial penuh dengan berita tentang dirinya. Tentang pria-pria yang pernah ia manfaatkan, tentang tuduhan bahwa ia hanya mengincar harta Reza. Siapa yang melakukan ini? Geramnya sambil melempar ponselnya ke atas tempat tidur. Tak lama, ponselnya berdering. Nama Reza muncul di layar. Dengan cepat, Rina mengangkatnya dan berusaha mengendalikan nada suaranya. Reza, kamu pasti melihat berita itu. Itu semua fitnah. Ada orang yang ingin menghancurkan kita. Katanya dengan suara gemetar, berpura-pura teraniaya. Di seberang telepon, Reza terdengar frustrasi. Rina, ini terlalu banyak kebetulan. Aku tidak bisa mengabaikannya begitu saja.
Aku ingin kau jelaskan semuanya padaku. Apakah benar kau pernah menikah dengan Arman? Apakah benar kau pernah menipu pria lain? Jantung Rina berdegup kencang. Reza, aku bisa jelaskan. Itu semua masa lalu. Arman hanya sakit hati dan ingin balas dendam. Aku tidak pernah mencintainya. Dia yang memaksaku menikah dengannya. Reza terdiam. Aku ingin bertemu denganmu. Sekarang. Rina menelan ludah. Ia tahu, ini adalah momen yang akan menentukan segalanya. Jika ia tidak bisa meyakinkan Reza, maka semua rencananya akan runtuh. Baik, aku akan datang. Jawabnya cepat. Saat panggilan berakhir, Rina menatap bayangannya di cermin. Wajahnya yang biasanya penuh percaya diri kini tampak tegang. Alia, aku tahu ini semua perbuatanmu. Tapi aku tidak akan kalah begitu saja. Bisiknya. Ia mengambil tasnya dan bergegas keluar. Di sisi lain, Alia yang mendengar semua ini dari rekaman panggilan yang sudah ia sadap hanya tersenyum dingin. Sekarang, aku tinggal menunggu langkah terakhir dan menjatuhkanmu sepenuhnya, Rina. Rina tiba di sebuah restoran mewah tempat Reza sudah menunggunya. Wajah pria itu tampak tegang. Matanya penuh dengan kecurigaan. Begitu Rina duduk, Reza langsung memulai. Jelaskan semuanya. Aku ingin kejujuran, bukan alasan. Rina menarik napas dalam, berpura-pura menenangkan diri. Reza, aku memang punya masa lalu, tapi aku tidak pernah berniat menyakitimu. Semua berita itu hanya fitnah yang dibuat orang-orang yang iri padaku. Reza mengangkat alis. Jadi kau bilang Arman berbohong? Pria-pria lain juga berbohong. Rina menggigit bibirnya. Arman hanya ingin membalas dendam karena aku meninggalkannya. Aku terpaksa menikah dengannya. Reza, aku tidak bahagia. Tanpa Rina sadari, di sudut ruangan, Alia sedang duduk dengan topi dan masker, menyaksikan semuanya sambil menggenggam ponselnya. Ia sudah menyalakan fitur rekam suara sejak awal percakapan. Jadi kau memang menikah dengannya? Reza mendesak. Rina terdiam sejenak, lalu mengangguk lemah. Ya, tapi itu sudah lama. Aku sudah berubah, Reza. Alia tersenyum di balik maskernya. Itu dia, bukti pengakuan yang selama ini ia butuhkan. Namun, tiba-tiba ponsel Rina berbunyi. Wajahnya langsung berubah pucat saat melihat nama yang muncul. Arman. Reza menyipitkan matanya. Siapa yang menelepon? Rina buru-buru mematikan panggilan itu. Tapi Reza sudah meraih ponselnya lebih dulu. Dengan cepat, ia melihat layar dan menatap Rina dengan tatapan tajam. Kenapa Armand meneleponmu? Rina tergagap. Aku tidak tahu. Aku tidak menghubunginya. Reza melempar ponsel itu ke meja dengan kesal. Aku sudah cukup. Rina, aku butuh waktu untuk berpikir. Ia berdiri dan pergi meninggalkan Rina yang duduk diam dengan wajah panik. Di sudut ruangan, Alia tersenyum puas. Perlahan, benteng Rina mulai runtuh. Dan pukulan terakhir akan segera datang. Alia duduk di depan laptopnya. Jemarinya dengan cekatan mengedit rekaman suara yang ia dapat dari pertemuan Rina dan Reza. Ia memastikan bagian paling penting terdengar jelas. Pengakuan Rina tentang pernikahannya dengan Armand dan kebohongannya selama ini. Lita, yang duduk di sampingnya, menyeringai. Kalau ini sampai tersebar, Rina tamat. Alia mengangguk. Dan aku akan memastikan hal itu terjadi. Setelah selesai, Alia mengunggah rekaman tersebut ke beberapa akun gosip dengan akun anonim. Dalam hitungan menit, berita itu sudah tersebar luas. Wanita yang akan menikah dengan Reza ternyata pernah menikah sebelumnya. Ini dia bukti bahwa Rina telah memanipulasi banyak pria, termasuk Reza. Komentar pun bermunculan dengan cepat. Gila, ini cewek manipulatif banget. Reza harus buka mata. Cewek kayak gini cuma mau uangnya. Alia lebih baik. Sumpah. Mending balikan sama mantan istrinya. Tak lama kemudian, ponsel Alia berdering. Ia melihat nama di layar dan tersenyum puas. Reza menelepon lagi. Alia,
Tolong bilang ini bukan perbuatanmu. Suara Reza terdengar kacau. Apa pedulimu, Reza? Bukankah aku hanya istri buruk yang harus kau tinggalkan? Jawab Alia santai. Aku hanya ingin tahu apakah ini benar. Apakah Rina memang seperti itu? Alia tertawa pelan. Aku pikir kau lebih percaya padanya daripada aku. Tapi sekarang, setelah kebenaran muncul, kau baru bertanya padaku. Reza terdiam lama sebelum akhirnya berkata, aku harus bicara denganmu secara langsung. Alia menatap layar laptopnya, melihat bagaimana nama Rina hancur di mata publik. Baik, kita bertemu. Tapi kali ini, aku yang akan menentukan aturannya. Alia tahu, ini saatnya mengendalikan permainan sepenuhnya. Alia memilih sebuah kafe sepi untuk bertemu dengan Reza. Ia ingin melihat ekspresi pria itu saat menyadari betapa salahnya keputusan yang telah ia buat. Begitu Reza tiba, wajahnya terlihat kusut. Matanya penuh dengan kebingungan dan, yang terpenting, penyesalan. Alia, aku butuh jawaban, katanya pelan. Alia menyandarkan tubuhnya ke kursi, menatapnya dengan tajam. Jawaban apa yang kau cari, Reza? Bukankah semuanya sudah jelas? Reza mengusap wajahnya. Frustasi. Aku tidak menyangka ini akan sejauh ini. Aku pikir Rina tulus. Alia tertawa kecil. Tulus? Kau meninggalkan istrimu demi seorang wanita yang bahkan kau tak tahu masa lalunya. Dan sekarang, ketika semuanya terbongkar, kau baru merasa ragu. Reza terdiam. Alia melanjutkan. Apa kau tahu apa yang paling menyakitkan, Reza? Bukan karena kau jatuh cinta pada orang lain, tapi karena kau memilih untuk percaya pada kebohongan dan membuang orang yang selama ini ada di sisimu. Mata Reza menunjukkan rasa bersalah yang dalam. Alia, aku minta maaf. Aku bodoh. Aku buta. Alia menggeleng. Kata maaf tidak akan mengubah apapun. Reza, aku sudah melewati terlalu banyak rasa sakit karena keputusanmu. Sekarang, aku hanya ingin melihat kau menanggung akibatnya. Saat itu, ponsel Reza berbunyi. Nama Rina muncul di layar. Dengan ekspresi muak, Reza menolak panggilan itu. Aku tidak tahu harus berbuat apa sekarang, gumamnya. Aku kehilangan segalanya. Alia menatapnya tanpa ekspresi. Selamat datang di dunia yang kau ciptakan sendiri, Reza. Ia bangkit, meninggalkan Reza yang masih terduduk dalam penyesalannya. Di luar kafe, Lita sudah menunggu. Gimana? Apakah dia akhirnya sadar? Alia tersenyum tipis. Sadar, tapi sudah terlambat. Sekarang giliran Rina yang menerima akibatnya. Karena yang Rina belum tahu, ada satu kartu terakhir yang Alia simpan untuk menghancurkannya sepenuhnya. Rina duduk di dalam kamarnya dengan wajah pucat. Semua berita, semua komentar pedas, semuanya menghantamnya tanpa ampun. Ponselnya terus bergetar. Panggilan tak terjawab dari teman-temannya. Pesan-pesan yang menanyakan kebenaran gosip yang beredar. Namun, yang paling membuatnya panik adalah Reza yang tak lagi menghubunginya. Sial! Rina membanting ponselnya ke kasur. Ia harus menemukan cara untuk membalikan keadaan. Tak ada pilihan lain. Ia harus menemui Reza. Setibanya di apartemen Reza, ia langsung mengetuk pintu dengan panik. Butuh beberapa saat sebelum pintu akhirnya terbuka. Dan di sana berdiri Reza dengan wajah dingin. Kau datang juga, gumam Reza. Rina mencoba tersenyum, meskipun tubuhnya bergetar. Reza, aku bisa jelaskan. Semua ini hanya fitnah. Ada orang yang ingin menghancurkan aku, menghancurkan kita. Reza menatapnya dalam diam. Lalu, ia berjalan ke meja, mengambil ponselnya, dan menekan tombol play. Suara Rina terdengar jelas dari rekaman. Ya, aku memang menikah dengan Arman. Tapi itu sudah lama. Aku sudah berubah, Reza. Wajah Rina langsung berubah drastis. Ia tersentak, menatap Reza dengan penuh ketakutan. Kakau merekam aku. Reza menggeleng. Bukan aku.
Tapi seseorang yang lebih tahu siapa kau sebenarnya. Jantung Rina seakan berhenti berdetak. Alia. Reza. Aku bisa jelaskan. Aku hanya takut kehilanganmu. Aku mencintaimu. Rina meraih tangan Reza. Tapi pria itu menarik dirinya menjauh. Jangan sentuh aku, Rina, kata Reza dingin. Aku tidak percaya lagi padamu. Aku membuang wanita yang benar-benar tulus demi seseorang seperti dirimu. Dan itu adalah kesalahan terbesarku. Air mata Rina mengalir. Reza, tolong, aku tidak bisa kehilanganmu. Reza menatapnya untuk terakhir kali, lalu berkata, kau sudah kehilangan aku sejak kau memutuskan untuk berbohong. Pintu tertutup di depan wajah Rina. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar kalah. Alia menatap langit sore dari balkon apartemennya. Angin sepel-sepel berhembus, membawa ketenangan yang sudah lama tidak ia rasakan. Semuanya telah berakhir. Di ponselnya, berita terbaru menunjukkan bagaimana Rina kini menjadi bahan hujatan besar-besaran. Perusahaan yang dulu ingin menjadikannya model kini menarik kontrak mereka. Dan banyak orang mulai menjauhinya. Karma itu nyata, gumam Alia sambil tersenyum tipis. Tiba-tiba, ada ketukan di pintu. Saat dibuka, ia mendapati Reza berdiri di sana, dengan wajah penuh penyesalan. Boleh aku masuk? Tanyanya pelan. Alia menatapnya sejenak sebelum melangkah ke samping, membiarkannya masuk. Reza menarik napas dalam sebelum berbicara. Alia, aku tahu aku sudah melakukan kesalahan besar. Aku bodoh karena meninggalkanmu, karena percaya pada kebohongan, karena menyakiti orang yang selama ini selalu ada untukku. Alia tetap diam, menunggu kelanjutan ucapannya. Aku tidak meminta maaf agar kau menerimaku kembali. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku benar-benar menyesal. Aku ingin menebus semuanya. Entah bagaimana caranya. Alia menghela napas, lalu berkata, maaf itu penting, Reza. Tapi bukan berarti bisa memperbaiki semuanya. Aku sudah belajar untuk mencintai diriku sendiri lagi setelah semua ini. Dan aku tidak ingin kembali ke dalam lingkaran yang sama. Reza menunduk, menerima kenyataan pahit itu. Aku mengerti. Yang penting, aku ingin kau tahu bahwa aku bersyukur pernah mengenalmu. Dan aku harap kau bisa menemukan kebahagiaanmu. Alia tersenyum tipis. Aku sudah menemukannya, Reza. Bersama diriku sendiri. Reza mengangguk pelan, lalu melangkah pergi. Saat pintu tertutup, Alia menghela napas panjang. Ia tahu, ini adalah akhir dari bab yang menyakitkan dalam hidupnya, dan awal dari sesuatu yang jauh lebih baik. Sambil tersenyum, ia melangkah keluar, meninggalkan masa lalu di belakangnya. Tamat.